Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi sistem jaringan. Ini ada bukunya. Tapi nanti saya sudah siapkan slide yang kalian bisa download di kelas ya. Di kelas sudah saya siapkan materinya. Kalian tinggal nanti mendownload dan bisa menyimak atau mempelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kalau hanya sekedar slide mungkin masih ada yang bingung ya. Ini saya akan menjelaskan tentang ini di classroom, di masing-masing kelas sudah saya share materinya. Misalnya ini di ASJ ya. Nah, ASJ sudah ada materinya. Kontrol panel hosting ya. Kalau kemarin saya sudah men-share video tentang kenalan dengan administrasi sistem jaringan. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrol panel hosting. Apa itu kontrol panel hosting? Kontrol panel hosting. Sebelum kita mengenal apa itu kontrol panel hosting, mereview materi di kelas sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konfigurasi server ya, mulai dari DNS server, web server, dan lain sebagainya. Kan ada beberapa macam layanan, dan itu semuanya dikerjakan secara manual menggunakan CLI ya, menggunakan text editor. Layarnya yang hitam. Nah, kontrol panel hosting ini itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah, untuk memanajemen, untuk mengatur konfigurasi server. Seperti itu. Berupa GUI. Kalau yang di materi kelas 2 kita menggunakan CLI, di sini nanti kita menggunakan GUI. Walaupun dalam pemasangan kontrol panel ini atau mengenal dengan istilah cPanel ya, yang mungkin bagian beberapa kalian sudah sering membuat blog atau website, itu kan ada kontrol panelnya yang memudahkan kita. Atau kalau di HP itu di pengaturan ataupun apa ya, yang digunakan untuk lebih mempermudah kita dalam memanajemen HP kita. Sama seperti itu di dalam website, di dalam server juga ada tool seperti itu. Pengertian kontrol panel hosting itu interface atau antarmuka ya, antarmuka yang berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting yang memungkinkan pengguna untuk mengelola server dan layanan host mereka. Jadi nanti di dalam kontrol panel hosting ini itu ada beberapa interface ya, misalnya kalau di buku ini digunakan untuk memanajemen user, memanajemen service atau layanan ya, semuanya menggunakan GUI. Jadi tinggal klik edit seperti itu. Lebih memudahkan kita dalam memanajemen atau mengatur dari server kita. Sebelum mengenal lebih jauh tentang kontrol panel hosting, kita mempelajari hosting itu apa sih ya, hosting. Kalau host kan rumah ya. Ini hosting adalah tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Misalnya kita alamat-alamat di internet, website di internet itu kan ada penyimpanannya. Nggak mungkin nyimpannya di mana ya, seperti Facebook, YouTube, video-video kita yang upload itu yang nyimpannya di mana? Pasti ada servernya ya. Server yang digunakan untuk menyimpan data-data ataupun video dan lain sebagainya itu disebut sebagai hosting ya, tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Karena website itu terdiri dari beberapa data ya, tidak hanya misalnya gambar atau video,
Kalau pemrograman web itu pun ada servernya sendiri ya, yang menjalankan aplikasi web tersebut. Sebuah website diibaratkan seperti sebuah rumah tempat kita yang diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Untuk menyewa atau membeli sebuah rumah tentu diperlukan tanah. Ibaratnya hostingnya adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri ya. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi ya. Misalnya ibaratkan rumah pasti punya alamat. Nah, itu alamat nanti disebut sebagai domain yang akan jelaskan nanti setelah ini. Kita punya misalnya tanah, kita akan membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut. Jadi hosting bisa diibaratkan adalah tempat untuk menempatkan rumah, dan rumah itu adalah server kita. Di dalam rumah tersebut ada beberapa ruangan, ada ruang tamu, tempat tidur, dapur, dan lain sebagainya. Rumah tersebut dibangun itu kan berdasarkan desain apa yang kita inginkan. Sama seperti server, kita akan membuat server apa ya, kita akan membuat server apa, kita sesuaikan. Sama, kita akan membangun rumah, kita modelnya akan berlantai 2, berlantai 1, di dalamnya ada beberapa ruangan. Seperti itu analoginya, perumpamaannya seperti itu. Berarti ketika kita akan membuat sebuah server, kita harus mengetahui kita akan membuat server apa, digunakan untuk apa, terus penggunaan hardware-nya yang bagaimana, itu didesain sebelum kita membuat server. Seperti itu. Jadi hosting di sini erat kaitannya kalau dihubungannya dengan server adalah penggunaan media, perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Selain dia sebagai istilahnya yang ditempati server kita. Dan hosting harus memiliki sebuah alamat yang terhubung ke beberapa hosting-hosting yang lain. Contohnya rumah pasti punya jalan. Nah, jalannya adalah interface yang akan menghubungkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu hosting. Misalnya kita akan membuat rumah atau membuat server yang fungsinya hanya untuk web server, berarti kita hanya menginstal aplikasi web server. Masih ingat kan aplikasi web server? Ya, ada Apache, kemudian pemrogramannya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, seperti itu. Itu kan contoh ruang-ruangan atau layanan-layanan yang akan kita gunakan untuk server. Kemudian setelah dibangun rumah, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjunginya di dunia maya. Alamat itulah yang dinamakan domain. Domain itu adalah alamat kita di internet. Kalau di jaringan kita mengenal dengan istilah IP address, atau alamat kita di dalam sebuah jaringan, IP address. Kalau di internet itu namanya domain. Ada banyak pula variasi hosting yang tersedia di internet, seperti halnya ada banyak pengelola tanah yang berbeda-beda karakternya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk mendapatkan hosting itu ada beberapa cara. Ada yang didapatkan secara cuma-cuma, ada pula yang berbayar, dan tentunya hosting tersebut menawarkan lebih banyak keleluasaan. Misalnya untuk situs website, contoh ini ya, pengguna ditawarkan untuk memilih hosting gratis ya. Kalau yang dari dalam negeri ada Jagoan Hosting, ada Domainisia ya. Itu beberapa contoh penyedia hosting dan domain. Ingat loh ya, domain dan hosting ini saling terikat. Hosting adalah sebagai tempat, kemudian domain ini adalah alamatnya. Domain misalnya apa? Misalnya alamat domain kita di www.smkalfalah.sch.id, itu adalah nama domain. Lah hostingnya di mana? Itu penempatan website sekolah kita itu di mana? Di server mana? Nah, itu yang akan menghubungkan dari sebuah
nama domain ke hosting. Nah, istilahnya tadi ya, alamat pasti ada bentuk bangunannya di mana. Misalnya alamatnya Alfala mana, itu pasar Winong ke timur, nanti ketemu di situ. Nah, hostingnya itu tanahnya atau bangunannya di situ. Kemudian domainnya adalah alamatnya itu tadi. Kemudian berbeda jika misalnya Anda memilih hosting tersendiri, maka domain yang Anda dapatkan bisa diatur sesuai hati tanpa ada embel-embelnya penyedia website, sehingga nama domain bisa dipersingkat. Misalnya ini ya, misalnya smkalfalawinong.sj.id. Nanti kita harus membeli nama domain tersebut. Kemudian fungsi hosting. Fungsi hosting tempat penyimpanan data itu pasti ya. Ibarat tanah sebagai hosting, semakin luas tanah yang dimiliki seorang, maka semakin luas pula rumah yang bisa dibangunnya. Semakin banyak barang yang bisa diisikan di atas tanah tersebut. Oleh karena itulah hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi dengan kapasitas penyimpanan yang beragam, seperti 30 mega, 50 mega, 300 mega, hingga ratusan giga. Semakin banyak permintaan tempat untuk penyimpanan, maka semakin mahal pula harga sebuah hosting. Jelas, karena kita harus menyewa space, kapasitas dari penyimpanan tersebut. Beda kalau kita punya server sendiri, dan itu yang kalian sudah kerjakan di kelas 11, kalian membuat server. Itu kalau dijual mahal, tapi kalau reliable, kalau benar-benar bisa berjalan ya. Kita misalnya membuat server lokal menggunakan komputer misalnya prosesor Xeon dengan kapasitas 1 tera untuk penyimpanannya. Itu kalau disewakan mahal ya. Lah bagaimana kalau misalnya kita punya server sendiri, Pak? Apakah kita perlu hosting? Ya jelas tidak usah hosting. Kita hanya tinggal membeli domain, alamat, dan alamat tersebut akan diredirect atau diarahkan ke alamat server kita, ke hosting kita, sehingga ketika kita memiliki sebuah server sendiri, kita tidak perlu hosting, tidak perlu menyewa maksudnya. Kalau hosting perlu, itu sebagai komputer kita, penyimpanan data-data kita, itu fungsi hosting. Itu bisa didapatkan, kita buat sendiri atau bisa menyewa, seperti itu. Kemudian fungsi hosting. Karena situs internet itu diakses oleh berbagai macam orang, berbagai waktu, tidak peduli siang atau malam, maka sebuah website itu harus dapat diakses selama 24 jam non-stop. Kan lucu ya, misalnya kita membuka YouTube jam 12 mati YouTube tutup, nah, kan nggak mungkin. Nah, itu berarti dia harus dapat diakses 24 jam. Otomatis server atau hosting tersebut harus online 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, nggak boleh mati. Itu hosting. Makanya komputernya beda dengan komputer desktop atau komputer yang ada di lab-lab itu. Komputer server memiliki ketahanan hardware tersendiri. Dia mampu bekerja 24 jam non-stop, online terus seperti itu. Dan sistem pendinginnya pun beda ya, kipasnya mungkin banyak biar dia tetap suhunya stabil. Dengan memilih hosting yang tepat, yang servernya tidak mudah down, maka setiap kali ada orang yang ingin mengakses website yang Anda miliki, orang tersebut bisa mengakses dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ya, jelas tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Hosting itu harus online 24 jam. Nggak mungkin sebuah website itu akan down. Lucu ya, misalnya kita perlu data, mau membuka website, mau mendownload misalnya, tiba-tiba halaman websitenya down karena servernya mati. Nah, itu kan nanti pasti tidak akan dikunjungi lagi website kita. Kemudian beberapa hosting yang terkadang memiliki kekurangan, misal sering down dan membuat website Anda tidak dapat diakses ketika sedang ramai dan banyak orang yang mengakses website Anda. Untuk para pebisnis online ya, pebisnis online, hindari hosting seperti ini karena cukup penting bagi suatu perusahaan atau misalnya
orang yang bisnis online itu ya, itu websitenya dapat diakses 24 jam. Karena kita tidak tahu orang tersebut mengaksesnya kapan, bisa pagi, siang, atau malam. Jadi hosting ini harus selalu siap 24 jam untuk diakses. Kemudian jenis-jenis hosting tadi saya sudah jelaskan di atas, ada yang free, ada yang berbayar. Hosting ini didapatkan oleh pengguna internet secara cuma-cuma. Kekurangannya hosting gratis ini biasanya terbatas kapasitas penyimpanannya. Beda ya kalau kita misalnya punya server tersendiri, sehingga kita itu dapat leluasa. Misalnya kapasitasnya kurang, kita tinggal menambahkan disk atau SSD ke server kita. Itu beda dengan ketika kita menyewa secara gratis ataupun kita membeli, itu pasti ada paket-paketnya. Ada lagi share hosting. Share itu berbagi apa itu namanya, media, apa itu istilahnya, prosesornya berbagi dan lain sebagainya. Untuk hosting berbayar biasanya orang paling banyak menggunakan hosting dengan sistem share karena harganya yang cukup terjangkau. Dalam share hosting, beberapa website dapat ditemukan dengan server yang sama dan saling berbagi sumber daya seperti RAM dan CPU. Jadi dalam satu server tersebut bisa diisi beberapa website. Soalnya dalam satu tanah alamat tersebut ada beberapa bangunan. Misalnya omahnya cilik-cilik kan iso banyak ya, omahnya kecil-kecil itu bisa diisi oleh banyak rumah dalam satu luas tanah tersebut. Untuk keperluan blog pribadi pengunjung yang tidak terlalu banyak, layanan share hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Salah satu share hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat adalah hosting di Domainisia. Contohnya seperti itu. Jenis-jenis hosting, ada yang dedicated hosting sebetulnya hampir mirip dengan shared hosting, hanya saja satu buah server hanya untuk satu akun website. Satu server khusus didedikasikan untuk melayani satu website. Pasti ini biaya sewanya mahal karena satu server satu website. Ada dua macam dedicated hosting, yaitu collection atau mesin atau server yang disediakan oleh klien sendiri yang kemudian diletakkan di pusat data penyedia hosting. Dan dedicated server, mesin atau server disediakan oleh pihak penyedia hosting. Dengan memilih dedicated hosting, pengguna mendapatkan keuntungan berupa performa yang lebih baik dan privasi yang lebih terjaga karena tidak ada pihak lain yang ikut memakai server. Ini masih banyak. Untuk materi kita sampai di sini dulu biar videonya nggak terlalu panjang. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa share di komentar ya, di grup di kelas. Nanti kita akan diskusi di situ tentang hosting dan domain dan jenis-jenis hosting tadi. Oke, untuk materi selanjutnya nanti tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.